Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nurdaningsi Channel. Kali ini kita akan membahas khusus tentang SDGs, Sustainable Development Goals. Oke, untuk nomor 1, kapan secara resmi agenda tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals disahkan sebagai penerus MDGs? A. 25 September 2005, B. 25 September 2015, C. 23 September 2015, D. 15 September 2005, E. 15 September 2015. Nah, jawabannya adalah B. 25 September 2015. Diingat ya teman-teman, 25 September 2015. Selanjutnya nomor 2, berapakah jumlah kepala negara yang hadir turut mengesahkan agenda SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global? A. Kurang lebih 193, B. Kurang lebih 139, C. Kurang lebih 200, D. Kurang lebih 154, E. Kurang lebih 133. Nah, jawabannya adalah A. Kurang lebih 193 kepala negara yang hadir dalam acara pengesahan agenda SDGs, termasuk Wakil Presiden Pak Yusuf Kala hadir dalam pengesahan SDGs ini. Jadi jawabannya adalah A. Nah, untuk nomor 3, apakah tema SDGs atau Sustainable Development Goals? A. Mengakhiri kemiskinan sebagai program pembangunan dunia, B. Mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan, C. Mengubah dunia kita Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, D. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara, E. Mengkonversi dan memanfaatkan seluruh sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini kan kita membahas tentang SDGs, berarti agenda untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Temanya ialah mengubah dunia kita Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya nomor 4, SDGs merupakan rencana aksi global yang dirancang untuk beberapa tahun ke depan dan berlaku sejak kapan? A. Berlaku 10 tahun sejak 2015 sampai 2025, B. Berlaku 10 tahun sejak 2016 sampai 2026, C. Berlaku 15 tahun sejak 2014 sampai 2029, D. Berlaku 15 tahun sejak 2016 sampai 2030, E. Berlaku 20 tahun sejak 2016-2035. Ya, kita jelaskan secara singkat ya, bahwa SDGs itu kan tadi disahkan pada tanggal 25 September 2015. Jadi yang kita hitung itu mulai September, Oktober, November, Desember. Jadi kita langsung saja ke tahun 2016 dan berlakunya itu dengan jangka waktu 15 tahun. Jadi jawaban yang benar adalah D. Berlaku 15 tahun sejak 2016 sampai tahun 2030. Selanjutnya untuk nomor 5, berapakah agenda tujuan dan target yang ingin dicapai dalam SDGs? A. 15 tujuan dan 102 target, B. 13 tujuan dan 196 target, C. 17 tujuan dan 139 target, D. 16 tujuan dan 169 target, E. 17 tujuan dan 169 target. Nah, jawabannya adalah E. 17 tujuan dan 169 target. Diingat ya teman-teman, tujuannya SDGs itu sebanyak 17 tujuan, targetnya sebanyak 169. Nomor 6, pada urutan keberapakah tujuan SDGs di bidang kesehatan? A. 2, 3, 5, dan 6, B. 1, 2, 4, dan 5, C. 2, 4, 6, dan 12, D. 3, 4, 5, dan 6.
E. 5, 7, 9, dan 11. Jawabannya adalah A. 2, 3, 5, dan 6. Sini saya akan jelaskan sedikit isi SDGs nomor 2, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Jadi dia bergerak di bidang gizi masyarakat. Kemudian untuk nomor urut ketiga, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Jadi di sini tuh sistem kesehatan nasional, di mana yang dibahas itu tentang bagaimana penurunan AKI, AKBA, AKN, HIV/AIDS, malaria, TB, dan akses kesehatan reproduksi termasuk KB, dan perhatian baru bagi kematian akibat PTM, penyalahgunaan narkotika dan alkohol, kecelakaan lalu lintas, kontaminasi dan polusi air, udara, dan tanah, penanganan krisis dan kegawat daruratan. Jadi sebentar untuk penjelasannya saya akan screenshot di akhir video ini. Kemudian selanjutnya untuk urutan kelima, yaitu kesetaraan gender, menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Nah, di sini tentang kesehatan reproduksi dan KB. Kemudian yang terakhir itu nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi, menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Sanitasi dan air bersih. Selanjutnya untuk nomor 7 yang termasuk dalam sektor kesehatan dalam SDGs adalah, nah ini tadi ya yang sebelumnya saya jelaskan. Jawabannya adalah A. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. B. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. C. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. D. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. E. Semua jawaban benar. Di sini saya rasa sudah jelas. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jadi teman-teman tuh betul-betul harus memahami apa isi SDGs khusus di bagian kesehatan. Selanjutnya untuk nomor 8 kita lebih ke spesifik lagi. Pada goals kedua pada SDGs tentang mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Target yang ingin dicapai di Indonesia pada tahun 2030 di bidang kesehatan adalah A. Menjamin akses pangan yang aman, bergizi dan mencukupi serta mengakhiri segala bentuk malnutrisi. B. Percepatan perbaikan gizi masyarakat. C. Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dengan mengoptimalkan 1000 hari kelahiran. D. Percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. E. Mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan. Jadi yang ditanyakan kan target yang ingin dicapai pada tahun 2030. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Menjamin akses pangan yang aman, bergizi dan mencukupi serta mengakhiri segala bentuk malnutrisi. Nomor terakhir, nomor 9 pada goals ketiga pada SDGs tentang menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Indikator yang ingin dicapai pada tahun 2030 adalah kecuali. Nah, kenapa saya kasih kecuali? Supaya yang tertanam di benak teman-teman itu yang termasuk dalam indikator itu. A. Mengurangi AKI hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. B. Mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan menurunkan angka kematian neonatal hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1000 kelahiran hidup. C. Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit menular lainnya. D. Menjamin akses semesta
kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. E. Peningkatan gizi remaja putri dan bumil. Karena pertanyaannya kecuali, maka jawaban yang benar adalah E. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil. Selanjutnya ini dia 17 tujuan SDGs. Silahkan di screenshot atau dibaca aja, tinggal di pause aja dan dibaca. Kemudian selanjutnya, nah ini yang untuk goals ketiga tadi, menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, yaitu pada tahun 2030. Pertama, mengurangi AKI hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Kedua, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan menurunkan angka kematian neonatal hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1000 kelahiran hidup. Kemudian, ketiga, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit menular lainnya. Keempat, mengurangi sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental. Selanjutnya, memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan alkohol yang membahayakan. Kemudian, mengurangi setengah jumlah global kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. Kemudian, mencapai universal health coverage, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas, dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang. Nah, yang terakhir, mengurangi secara substansial kematian dan kesakitan akibat senyawa berbahaya, serta kontaminasi dan polusi udara, air, dan tanah. Jadi teman-teman bisa membaca ulang atau men-screenshot supaya, atau mungkin bisa dihafal supaya lebih mendalam lagi. Mungkin sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila kalian menganggap bahan ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian atau ke sosmed kalian. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan sarannya di kolom komentar ya, atau sharing materi apa yang akan kami sampaikan di video-video berikutnya. Dadah.